Sengaja apa? Kita nggak mengendaki, kita nggak tahu. Kita nggak menyengaja untuk memasukkan itu melalui orang lain. Contohnya apa? Sihir. Sihir itu dimasukkan oleh orang lain, nggak sengaja, nggak kehendak kita. Itu dimasukkan oleh orang lain. Sihir itu nanti banyak banget macamnya. Nah, kalau kitabnya dari Syekh Al-Barok itu luar biasa tebalnya. Itu hanya membahas satu tema tentang sihir. Sihir itu banyak macamnya. Nah, dimasukkan orang lain dengan sengaja. Contohnya apa? Itu tadi mencari ilmu kebal agar kebal api, kebal senjata, kebal apa saja. Dia kebal dimasukkan. Kayaknya ada yang kemudian suruh minum apa? Makan apa namanya? Gotri itu ya. Makan gotri 50 kenyang. Atau dimasuki apa benda-benda sihir yang lainnya. Atau benda-benda yang mensimbolkan kekuatan. Nah, itu biasanya kadang dimasukkan oleh tukang-tukang sihir atau dukun atau paranormal atau apalah sebutannya. Itu dimasukkan dengan sengaja. Ada lagi polutan itu dari nasab. Nasab itu keturunan. Mungkin dulu moyangnya, mbah-mbahnya, buyutnya, atau silsilah ke atasnya itu dulu pernah melakukan perjanjian dengan jin. Namanya kodam turunan. Dulu itu mbah-mbahnya, buyutnya mungkin kita nggak tahu, nggak kenal, belum lihat beliaunya. Tapi dulu pernah melakukan perjanjian dengan jin. Atau perjanjian dengan kodam yang dijadikan kodam. Nah kemudian perjanjian itu turun-menurun. Mungkin maksudnya untuk menjaga anak cucunya dan sebagainya. Akhirnya silsilah ke bawah itu akan kena. Ya kan? Nah, ini nasab namanya. Jin nasab. Itu kadang dasar itu. Tapi nggak mungkin jin biasa itu. Ya, makanya dia punya kekuatan, punya potensi. Maka kemudian dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, atau kemudian kalau silsilahnya itu sudah melakukan perjanjian turun-temurun, nah itu otomatis nanti dari buyutnya ke cucunya, cucunya ada yang kemudian turun lagi nanti ke anak, anak turun lagi ke begitu seterusnya buyut, buyut dan sebagainya. Ini akan turun-temurun. Itu tidak disadari, ada dengan sendirinya, kadang kita itu nggak terasa. Jadi kalau nasab itu yang punya itu merasa nggak ngasih, yang dapat itu merasa nggak minta. Oke, ini sudah perjanjian otomatis turun-temurun. Itu bisa masuk dengan sendirinya. Nah ini. Jadi kalau ada orang indigo, gitu, itu bisa saja dia itu mendapatkan keturunan, mendapatkan nasab, ya, mendapatkan nasab dari moyangnya, silsilah ke atasnya. Dia nggak nyadari kalau dia sedang mendapatkan nasab. Nah, makanya ini yang kemudian jin nasab. Sahabatku yang dirahmati Allah. Nah, kemudian apa indikasinya kalau kita itu sedang terjadi gangguan? Apa indikasinya apa? Kalau kita itu sedang terjadi atau sedang mendapatkan gangguan dari jin, indikasinya. Indikasinya banyak. Kalau kita klasifikasi itu ada sekitar 50. Kalau kita klasifikasi. Kalau kita ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan keluhan dan sebagainya. Jadi ada sekitar 50, nanti kita sebutkan yang saya ingat saja. Yang pertama, ketika sedang dalam kondisi tidur, orang itu akan merasakan sesuatu ketika dalam kondisi tidur. Itu indikasi ketika orang itu terkena gangguan jin. Apa saja misalnya? Misalnya ketika tidur itu sering
mimpi, ya, yang mimpinya itu mimpi-mimpi yang aneh, yang serem-serem, mimpi serem-serem, menakutkan. Dalam kondisi tidur itu sering mimpi hal-hal yang menakutkan, yang serem-serem, hal-hal yang negatif. Ini bisa menjadi indikasi bahwa dia itu sedang terjadi gangguan jin. Yang kedua, dalam kondisi tidur, mimpi bertemu dengan binatang, ular, mungkin naga, mungkin babi, mungkin binatang-binatang, simbol-simbol perwujudan mereka. Jadi jin itu makhluk yang tidak punya materi, gitu ya. Maka dia itu bisa mewujudkan apa saja, mengambil perwujudan. Jadi kalau dia itu wujudnya itu macan, harimau, itu mengambil perwujudan sebagai simbol kekuatan mereka. Biasanya itu yang diambil oleh orang-orang yang untuk pengisian itu biasanya mengambil jin-jin dengan mengambil perwujudannya itu yang kuat-kuat perkasa, naga, singa, macan, ular besar dan sebagainya. Itu dia mengambil perwujudan saja. Ini sering mimpi binatang, ya, sering mimpi binatang, sering mimpi hewan. Ini mimpi. Kemudian mimpi bertemu dengan orang aneh. Orang aneh itu ya kadang tinggi sekali, pendek sekali, gede sekali, mungkin kecil sekali. Itu orang aneh. Mungkin manusia bertanduk. Dia memimpikan orang-orang aneh. Ada juga dalam kondisi tidur itu sering tindihan. Nanti kalau kita temukan dengan ahli-ahli jiwa, nanti ada sesuatu yang mungkin berbeda gitu. Jadi sering tindian itu kayak diintepi benda berat yang kita tidak bisa polah itu. Nah, kita setengah sadar setengah enggak, kita itu kayak diintepi sesuatu yang berat, mau polah susah gitu. Itu dalam kondisi tidur. Terus kemudian bisa juga namanya ngelindur. Ngelindur itu ya, dia tidur, tahu-tahu bangun dalam kondisi merem, matanya itu terpejam, tapi bisa kemana-mana dan nggak nubruk, bisa buka pintu, bisa jalan, tapi nggak menabrak apapun, seperti melihat, tapi sebenarnya dia merem gitu. Ini indikasi dalam kondisi. Terus kemudian ada lagi kerot tahu nggih? Kerot itu kayak giginya itu berdetak, kruk gitu. Jadi setiap tidur itu kerot, kruk, kayak mama gigi gitu. Nah ini itu biasanya yang tahu yang melek gitu, atau yang tidur biasanya nggak nyadar. Kok tidurnya kerot? Enggak, siapa bilang? Kalau nggak direkam ya nggak tahu. Ya, terus kemudian apa lagi? Bisa juga dia itu kayak mendengkur, ngorok. Tapi ngoroknya itu nggak ritmik. Kalau ngorok ritmik itu kan acek terus gitu ya. Tek 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 tek. Nah itu ritmik. Itu ngoroknya itu aneh. Suara-suaranya itu menakutkan. Ini bagian dari indikasi ketika dia tidur. Kemudian ketika tidur itu seperti mimpi di tempat aneh, mungkin di padang pasir yang jauh, mungkin di padang rumput yang jauh. Kita berada sendirian di tengah dan ke sana jauh. Nah, ini bisa menjadi indikasi di tempat-tempat aneh, di tempat sampah, di toilet, di tempat-tempat kotor. Mimpi dalam kondisi tidur, mimpi bertemu dengan atau berada di tempat-tempat aneh. Ini indikasi. Ya. Ini ketika waktu tidur. Ketika secara fisik, gangguan-gangguan itu bisa kita lihat, ya, bisa kita lihat ketika fisik, itu seperti misalnya migrain. Migrain itu kepala sebelah itu sakit, sering migrain. Jadi migrain itu penyebab utamanya apa belum diketahui, tapi pemicunya banyak. Jadi pemicunya banyak. Nah, kalau orang sering sekali migrain, migrain, kena panas migrain, kena masalah sedikit migrain, dan nggak kena apa-apa, nggak ada penyebab apa-apa, tahu-tahu migrain.
itu sebelah itu sakit dan berat, itu bisa menjadi indikasi. Nah, indikasi adanya gangguan yang kemudian mengganggu fisik